Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu. Berapa banyak orang yang mendengar berita, mengerti sesuatu, tapi engkau tertidur. Kita dulu kalau pelayanan luar kota, itu kan Jogja, Solo, Semarang, Solo, ini teman-teman pasti tahu lah. Kita langsung pemuritan jam 5 pagi, doa malam langsung bablas, pulang pergi, pelayanan Jumat, Sabtu doa pagi, pemuritan nanti balik lagi seperti itulah. Apalagi kalau FC, Fire Conference, nanti ada Nusantara Homecoming di Jogja. Itu suatu ketika ada kejadian, teman kita nabrak. Ditanya, kamu kok bisa nabrak? Aku melek, tapi ternyata tidur. Pernah naik motor melek tapi tidur? Pernah. Wimpi itu kalau tidur melek, Mas Wimpi itu loh. Dia kalau tidur melek malahan, berjaga-jaga sepanjang hari dia. Gara-gara saya ngejek-ejek Wimpi, anak saya Kevas kalau tidur melek sekarang. Lagi kacau ya. Kalau melek saya meremkan. Ya, benar-benar gara-gara apa? Gak sadar. Dia buka mata, tapi kesadarannya enggak ada. Berapa banyak orang percaya, orang-orang Kristen, engkau melek matamu, maaf ya. Apa ya? Lah adanya matamu ya? Enggak ada kata lain ya? Apa? Enggak ada ya, maaf ya. Ini bukan kasar ya. Matamu itu maksudnya mata ini loh. Ya, berapa banyak orang yang buka mata, kau datang ke gereja, ibadah, tapi sebenarnya tidak sadar. Halo. Tenang. Kelas sekolah minggu, Wim. Ya, katakan kiri kananmu, sebenarnya kamu itu sadar apa enggak? Sebenarnya kamu sadar apa enggak? Lu beneran, katakan kiri kananmu dulu, sebenarnya kamu itu sadar apa enggak? Berapa banyak orang percaya hidup tetapi mati, itu Wahyu katakan. Engkau seperti hidup tetapi kita mati sebenarnya. Artinya apa? Engkau kehilangan kesadaran akan keberadaan Allah dan engkau kehilangan kesadaran akan posisi hidupmu. Hidup kita. Berapa banyak orang, kita dulu dikotbahkan. Kita dulu sering dikotbahi itu loh, dikotbahi. Wah, hidup itu enggak cuma gini loh, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya cucu, mati. Terlalu kecil. Kalau tujuanmu cuma menikah dan mati, setuju katakan yes. Ada yang cita-citanya cuma menikah. Mas, aku pengen cepet nikah terus selesai. Enggak, bukan seperti itu. Tuhan taruh sesuatu yang besar dalam hidup kita. Yang kadang-kadang apa? Kita tidak sadar. Waktu saya berdoa, ini rally ini sebenarnya harusnya awal bulan. Tapi tiba-tiba Tuhan undur terus sampai tanggal 20, Hari Kebangkitan Nasional. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan kepingin kita bangkit, kita bangun dan sadar akan kondisi dan keadaan kita. Setuju katakan yes. Kita bangun, berapa banyak yang terikat dengan vape, ya, rokok. Saya kemarin khotbah di Semarang. Ya, mahasiswa. Orang sekarang itu kalau mau buat dosa tambah pinter. Dulu orang gak boleh ngerokok, sekarang nge-vape. Dulu gak boleh nyontek, sekarang copy paste. Dulu gak boleh nyolong, ya maling, sekarang apa? Nge-crack. Sama aja apa enggak? Halo, sama aja apa enggak? Sama. Semakin pinter manusia itu. Mau buat dosa. Oh, gini gak boleh, pakai cara yang lain. Itu orang yang tidak sadar. Katakan kiri kananmu, kamu sebenarnya sadar apa enggak ini sekarang? Yang benar, kamu sadar apa enggak? Berapa banyak yang terikat dengan pornografi? Berapa banyak yang terlibat dalam pergaulan bebas? Ya, saya baru dengar kabar tuh, ternyata RKR mau dikirimi lagi. Anak yang baru haid pertama. Bayangkan cewek baru haid pertama, langsung hamil di luar nikah. Kok kita gini tak kasih tahu. Generasi ini, bangsa ini sedang ditipu habis-habisan. Pertanyaannya, kita mau sadar akan keadaan kita atau tidak? Kita buka lanjutnya. Kita buka ayat selanjutnya. 15 bro. Bangunlah, ini ya, Tuhan ngomong apa? Bangun, katakan kiri kananmu, bangun. Kita baca bersama, 3, 4. Kita baca bersama, 3, 4. 16, 17. Ya, ini ayat kesukaan saya ini. Ini kita baca bersama ya. 3, 4. Sebab itu janganlah apa? Kamu bodoh. Kalau dalam bahasa yang lain itu dikatakan goplit. Ya. Jangan kita bodoh. Seringkali kita itu, saya waktu berdoa tentang Nehemia,
Berita itu internasional. Kenapa hanya Nehemia yang sadar akan kondisinya? Kalau bangsaku nggak ditolong, kalau tembok itu nggak dibangun, maka bangsaku dalam keadaan yang rawan. Kalau bangsa ini, engkau tidak berdiri untuk bangsa ini, engkau nggak berdiri buat kampus sekolahmu, engkau nggak berdiri buat Jakarta dan sekitarnya, kota-kotamu. Kalau kita nggak berdiri buat Indonesia, dengarkan baik-baik. Bangsa ini dalam kondisi yang rawan. Kalau nggak ada tembok yang menjaga. Kenapa dari semua orang yang dengar berita tentang Yerusalem, hanya Nehemia yang sadar? Karena dia tidak tertidur. Dia tahu banget, aku harus do something buat bangsaku. Hari ini yang saya mau ngomong sama teman-teman di tempat ini. Perjalanan ini bukan perjalanan membangun tembok ini, perjalanan membangun keluarga ini. Bukan perkara 1-2 tahun. Saya sudah melihat bagaimana orang berapi-api waktu sekolah. Waktu kuliah berhenti. Dapat pacar aja udah gak pernah ibadah. Halo. Dapat kerjaan aja kalau hari Minggu masuk tetap masuk. Kenapa gak bisa? Kalau nanti aku nekat kerja aku dipecat. Kasih tahu. Ada satu cerita, ini kisah nyata. Namanya Eric Liddell. Judulnya kalau kan di YouTube Chariot of Fire. Dia pelari olimpiade. Dia harusnya lari di kelas yang kalau nggak salah berapa ratus meter. Tapi karena kelas itu diadakan, lomba itu diadakan, ini olimpiade. Diadakan hari Minggu, dia ngomong aku nggak mau. Aku hari Minggu harus ibadah. Wah, semua orang caci maki dia. Kamu itu masa nggak mau kayak gini, kamu nggak punya nasionalisme dan lain sebagainya. Dia ngomong apa? Beri aku lari yang kelas yang lain. Loh tapi kamu bukan spesialismu, bagaimana kamu bisa menang? Dia ngomong. Yang aku tahu, kalau aku mengakui Bapakku di hadapan manusia, maka aku akan diakui Bapak di hadapan malaikat-malaikat. Yang terjadi apa? Waktu dia larinya pindah hari, bukan spesialisasinya, yang terjadi apa? Dia juara 1 dan dia dapat gold, emas. Kisahnya diangkat, itu kisah nyata. Berapa banyak dari kita yang seringkali tidak sadar akan kondisi itu. Mas, kuliahku banyak, jadi aku gak peduli temanku mau free sex terserah. Papaku mau lari sama orang terserah. Dia mau terikat pornografi terserah. Yang penting aku. Udah kasih Tuhan. Musuh berusaha untuk mengambil kepekaan itu. Berapa banyak orang yang masih peka sampai hari ini, aku harus berdoa buat keluargaku nih. Aku harus berdiri buat sekolahku. Berapa banyak orang yang, musuh ngomong kayak gini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita tidak mau membangun tembok, kita nggak sadar akan kondisi kita. Mas, pak, om, pak D, kamu panggil saya terserah apa. Saya pernah dipanggil ko juga pernah, mata kayak gini panggil ko. Ya koclok apa ko, wah, matanya besar kayak gini panggil ko, nggak apa-apa, panggil aja. Mau ko, bang, terserah, ya om, terserah. Ya, tapi aku sendiri masih terikat dengan banyak hal. Itu kenapa hari ini Tuhan ngomong bangkit dan bangunlah, setuju katakan amin. Jangan terikat lagi dengan apa yang tidak baik. Jangan lagi lakukan itu, kebiasaan yang tidak baik. Ini waktunya sadar dan bangkit. Karena engkau dipilih, kita ada hari ini untuk saat-saat seperti ini. Setuju katakan yes. Tidak pernah terjadi. Kemarin WPA, ada berapa negara kemarin ya? Ratusan ya? 75 ya? 75 negara. Tidak pernah terjadi. Bagaimana ada 75 negara berdiri bersama, nangis untuk benua-benua. Baru kemarin. Di musim kita, apa yang dijanjikan itu akan digenapi. Setuju katakan yes. Tapi hanya orang yang sadar akan keadaannya. Katakan kiri kananmu, sebenarnya kamu sadar apa enggak? Tatap mata teman kanan kirimu, menurutmu aku sadar apa enggak? Jangan-jangan kamu melek tapi kamu tidur. Bisa. Saya pernah lihat kok, makanya saya bisa cerita. Poin saya yang kedua, saya enggak lama. Ini Mas Wimpi udah nunggu. Tek dok ya. Kita buka. Yang kedua saya mau ngomong kayak gini. Nehemia tidak pernah diutus sendirian. Kita buka Nehemia 2 ayat 17 dan 18. Tidak pernah ada orang yang sebenarnya diutus sendirian. Elia pun tidak sendirian karena masih ada nabi-nabi yang dibiarkan Tuhan. Tak kasih tahu. Lonely Rangers, orang yang sendirian paling gampang diterkam si jahat. Itu kenapa Tuhan kirim. Kita buka dulu sebentar. Nehemia 2 ayat 17 dan 18. Kita baca. 3, 4. Hop dulu, tak kasih tahu. Mereka ini adalah keluarga Nehemia yang satu bangsanya. Dia cerita tuh. Ini dalam rangka dia cerita. Ini loh.
yang terjadi. Lanjut, 3, 4 kamu, 3, 4. Delapan belas. Betapa murahnya tangan Allahku. Sebenarnya tidak pernah ada orang yang diutus Tuhan sendirian. Tuhan selalu kirim. Itu kenapa Yesus ngomong apa? Murid diutus berapa? 2-2. Enggak ada yang seorang diri. Pengkhotbah katakan, kalau 2 orang, kalau ada yang satu jatuh, maka yang satunya akan membangkitkan. Itu kenapa sebenarnya? Kalau engkau mau berdoa buat kampusmu, sehingga engkau berkata, Mas, Pak, Om, Pak D, Bro, enggak ada yang mau berdoa buat kampusku, sekolahku, enggak ada yang mau berdoa buat kotaku. Tak kasih tahu. Kamu hanya belum menemukan orang yang tepat. Tuhan sembunyikan orang-orang yang tepat. Senjata Tuhan di akhir zaman adalah keluarga yang membawa hadirat Tuhan. Buka yang itu Yud, gambarku tadi Yud, bisa di-share. Ini yang dikatakan Papa David Demian, gathering di mana-mana. Dia cuma katakan ini, di China, di Hong Kong, di Mesir, dimanapun. Dia cuma katakan ini. Dia ngomong kayak gini loh. Senjata Tuhan di akhir zaman adalah tubuh Kristus. Dia akan mengganti jenderal, orang-orang yang bekerja sendirian dengan apa? Bapak dan Ibu rohani. Dia akan menggantikan semua pasukan itu. Makanya tadi kita nyanyi Good Good Father. Ada banyak orang kadang-kadang berpikir, aku gak layak buat Tuhan. Tadi Bobby dapat. Seringkali kita merasa aku tuh sendirian aja. Gak ada yang percaya sama aku. Dengarkan baik-baik. Itu ada tipuan si jahat. Gak ada yang menginginkan aku, Mas, Pak, Bro. Semua orang tinggalkan aku. Dengarkan baik-baik. Engkau hanya belum ketemu keluarga yang tepat. Tapi hari ini, KFN, kita Kingdom Family Network yang ada di bagian barat. Ini adalah rumah bersama. Setuju katakan amin. Kau diterima. Welcome home. Mari jalan bersama. Ini loh. Keluarga itu sedang apa? Menjadi senjata Allah di akhir zaman apa? Senjata itu diganti dengan apa? The presence of God. Tuhan sedang mengganti. Waktu kita ada dalam keluarga, itu kenapa penting untuk berjalan sebagai keluarga. Maka kau akan bisa dijaga. Nanti kita akan belajar. Ini loh. Orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Keluarga yang membawa hadirat Tuhan itu sangat powerful. Itu kenapa keluargamu dihancurkan iblis. Maaf saudara. Itu kenapa papa mamamu bertengkar, kakakmu pergi dan lain sebagainya. Supaya apa? Tadi waktu saya datang ke tempat ini, tiba-tiba saya baca satu postingan seorang hamba Tuhan. Dan dia ngomong bagus sekali. Aku tahu perjuanganmu di musim-musim yang lalu di keluarga sulit. Tapi di saat ini aku mendengar ada kebangkitan keluarga-keluarga bagi Tuhan. Aku akan pakai keluargamu. Aku akan pakai ini, tak kasih tahu. Keluarga itu bisa jasmani, bisa rohani. Keluarga ini kita bersama-sama berjuang. Tidak ada yang pernah ditinggalkan sendirian, Hizkia. Yang ada adalah kamu yang meninggalkan keluarga. Halo. Katakan kiri kananmu. Kamu yang ditinggalkan apa kamu yang meninggalkan? Kamu yang ditinggalkan atau kamu yang, ayo toh kanan kirimu ini loh, tenang toh. Kasih senyum dulu kanan kirimu dong. Lo masih pakai masker ya? Oh lupa. Jokowi ngomong kadang gak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa lah ya. Senyum apa enggak tahu nih. Ya. Kadang-kadang kita yang meninggalkan rumah. Kita yang meninggalkan orang. Tapi yang dikatakan Nehemia, dia share apa yang menjadi isi hati Tuhan atas bangsanya. Dan tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang terbaik. Saya lanjut. Ayat Nehemia 4 ayat 6. Orang-orang ini membangun tanpa paksaan. Orang-orang yang terpanggil di dalam hatinya. Saya berdoa supaya hari ini semua yang datang ini ada sekitar 40-50an orang. Kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk membangun bangsa ini. Bukan karena paksaan. Setuju katakan yes. Ya saya ketemu Ruben waktu SMP ya Ben. Ini Ruben waktu SMP. Jadi saya cukup lumayan beberapa muka-muka baru. Tapi beberapa saya udah kenal. Trio saya udah kenal waktu sekolah. Beberapa udah kenal waktu Vini ketemu udah besar ya Vin. Badannya besar. Ya, beberapa udah. Chris aku ketemu masih kecil. Sekarang udah pakai kacamata kayak bapak-bapak. Angkat tanganmu Chris. Beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu. Ya ini Fire Kid. Ya, sekarang udah pakai kacamata. Ya. Kita buka dulu. 3, 4.
Kita baca bersama 3, 4. Semua bangsa bekerja dengan segenap hati. Entheos, ada entusiasme, ada gairah kudus untuk membangun itu. Sehingga kau tidak perlu disuruh berdoa, kau akan berdoa. Kau gak perlu di altar, kau akan maju nangis. Saya lihat ada orang yang sangat kaya. Kenapa saya ngomong sangat kaya? Karena dia salah satu yang punya Jakarta E-Center. Saya lihat orang kaya berdoa nangis, sudah. Kita belum punya apa-apa aja, angkat tangan sulit. Kaki udah diangkat, ongkang-ongkang kayak di warung kopi aja. Kita mau hargai hadirat Tuhan, setuju katakan yes. Kita harus berubah, kita jadi generasi yang menghargai hadirat Tuhan, setuju katakan yes. Angkat tangan aja sulitnya apa sih? Minimal ya udahlah, merem. Minimal hargai hadirat Tuhan. Kita belajar. Saya lihat dengan mata kepala saya orang yang kaya beneran. Saya lihat guling-guling berdoa. Dia tahu banget mengandalkan Tuhan. Dia tahu banget menghargai Tuhan. Kadang-kadang kita yang malah gak ngerti. Jadi kita harus bertobat berjamaah. Setuju katakan yes. Jamaah, ya kita bertobat bersama. Saya lanjutkan. Waktu berjalan bersama, buka Nehemia 4 ayat 14. Saya agak cepat karena saya akan highlight. Tolong Albert, Agnes sama anak kecil bisa maju. Mungkin Albert bisa cerita dulu. Bisa maju. Agak rewel, gak apa-apa. Biar kalau enggak usah, Albert aja. Ya. Tenang. Jangan berkelahi, malah pulang dari sini berkelahi kalian. Kita buka dulu Nehemia 4:14. Kita baca bersama, 3, 4. Kau amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Stop dulu, konteksnya ini. Ketika mereka membangun, sedang ada tantangan. Nah, kalau waktu engkau berdiri buat kampusmu, buat sekolahmu, buat sukumu, buat kotamu, tak kasih tahu, musuh gak akan biarkan itu. Kota yang tanpa tembok adalah kota yang paling rawan untuk didatangi musuh dan dirampok. Jadi waktu kamu sedang membangun, maka musuh tidak suka. Itu kenapa ada masalah terus. Waktu itu bangsa Israel mengalami yang namanya apa? Kecapean. Dia mengalami yang namanya tekanan berat. Mereka mau menyerah. Tadi loh, ini pekerjaan mustahil loh. Enggak mungkin lah. Masa mungkin satu kota dimenangkan? Masa mungkin satu daerah dimenangkan? Masa mungkin satu bangsa dimenangkan bagi Tuhan? Tak kasih tahu. Saya kemarin, saya baru ambil kelas S2, udah mau tesis teologi kita. Ada satu orang datang, dia kesaksian. Dulunya dari agama seberang, saya nggak perlu sebut. Waktu dia berdoa, dia kenal Yesus, dia ngomong, keluarga besarnya nggak ada satupun yang kenal Tuhan. Dia ngomong, kalau mereka nggak kenal, maka bagaimana mereka dapat diselamatkan? Kisah para rasul katakan. Akhirnya dia berdoa dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, janjimu adalah ketika aku hidup di dalam Engkau, maka satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Yang terjadi apa? Hanya perlu waktu beberapa tahun, tiba-tiba semua keluarga besarnya sudah dibaptis sampai hari ini. Hari ini saya mau ngomong sama engkau di tempat ini. Kadang-kadang waktu engkau berjalan mengerjakan itu, tadi loh, ada banyak tantangan dan sesuatu yang tidak enak. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, kita baca dulu. Ini jangan, 3, 4. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk apa? Saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Udah kasih Tuhan. Kalau kota ini hancur, kalau kota ini penuh korupsi, kalau kota ini penuh narkoba, tak kasih tahu, keluargamu akan kena. Amram, kalau Ambon itu banyak mafia. Kalau di sana ada banyak pengedar narkoba dan kau merasa oh enggak apa-apa, maka keluargamu akan hancur. Pilihannya adalah kita mau berperang dan berdiri atau kita menyerah dan mengamankan diri. Saya ulang sekali lagi. Pilihannya adalah apa engkau mau berdiri atau engkau menyerah dan mengamankan dirimu sendiri. Ya, saya percaya kayak gini. Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi seorang pengecut. Setuju katakan yes. Dia panggil kita untuk berdiri dan berdoa bagi orang lain, membangun tembok. Mungkin kau capek, mas aku capek, ada banyak tantangan. Biasanya juga enggak apa-apa, tapi waktu aku berdoa tiba-tiba papaku marah. Men, tak kasih tahu. Jangan takut, berperanglah demi keluargamu. Maka kau akan mati-matian tanpa harus disuruh. Kau akan berdoa, kau akan menangis, kau akan mengangkat tanganmu, kau akan mengerjakan semua bayar harga. Bukan gara-gara disuruh orang.
Tapi aku mau berdiri buat Tuhan dan buat Indonesia. Saya berdoa, tak kasih tahu apa yang terjadi di bangsamu, apa yang terjadi di kampusmu, apa yang terjadi di lingkunganmu berada, itu akan mempengaruhi cepat atau lambat, mempengaruhi keluargamu. Sekali lagi, engkau mau berdiri untuk mempertahankan, membangun temboknya, atau engkau menyerah dan mengamankan dirimu sendiri. Saya berdoa supaya kita terpanggil untuk berdiri, berjalan bersama sebagai keluarga. Kita bangun tembok atas bangsa ini. Sehingga tidak ada lagi jiwa yang dicuri musuh. Setuju, katakan yes. Firman Tuhan ngomong bagus sekali. Kita kosongkan neraka, kita penuhi surga. Kita kerja sekuat tenaga kita. Demi apa? Demi Tuhan dan demi Indonesia. Kita lanjut. Tolong Albert bisa maju dan bisa bertiga lah ya. Ya bisa ngomong sebentar. Saya tutup dengan satu, setelah itu nanti Albert akan ngomong. Kita buka dulu. Gathering itu akan menguatkan kita. Gathering itu, kumpul itu akan menguatkan dan melindungi kita. Kita buka dulu di Nehemia 4 ayat 19. Ini ayat yang terakhir. Bisa maju? Nah, gak apa-apa. Nehemia 4 ayat 19, kita baca dulu. Itu Albert biar share apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, mengiring Tuhan bukan saja waktu muda, sekarang juga masih muda sih, bapak muda ya, tapi beda ceritanya. Ya kita baca bersama, 3, 4, 19 dan 20 ya. Kita baca bersama, 3, 4. Hop, sampai sana dulu, 20 tolong dibuka. Tak kasih tahu ceritanya. Setiap bangsa membangun di tempatnya sendiri-sendiri. Tadi saya ngomong, panjangnya itu ribuan kilo. Jadi bisa terjadi, kita tuh nggak tahu apa yang terjadi di ujung. Gitu loh ceritanya. Makanya Nehemia ngomong, pekerjaan ini begitu luas dan besar. Kalau kamu kerjakan sendiri, pasti nggak kuat gitu loh dia ngomong. Kamu akan gampang dihancurkan musuh. Itu kenapa ayat 20 ini. 3, 4. Berkumpullah, itu kenapa dikatakan. Tak kasih tahu. Kadang-kadang nanti pulang dari tempat ini, kau pergi ke sekolahmu, SMP-mu, SMK, kampus, kau ada di Cikarang, kau ada di mana, di Bekasi, di Jakarta Barat, Jakarta mana. Kadang-kadang kita sedang berpencar. Karena apa? Kita harus membangun di sana secara fisik. Tapi yang Tuhan ngomong kayak gini, waktu engkau mendengar suara sangkakala itu, berkumpullah. Karena pada saat itu engkau akan merapatkan barisan dan musuh tidak akan bisa menyerang hidupmu. Itu kenapa dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Online, good. Setelah banyak online, ya dulu waktu awal pandemi orang ngomong, Tuhan ada di rumahmu, saya setuju. Begitu pandemi udah mulai selesai, ibadah onsite udah malas. Karena apa? Kalau online kamu bisa sambil koloran, kamu bisa sambil minum kopi, kamu bisa sambil buka WA. Tapi kalau kayak gini kan kalian mau koloran sungkan. Benar? Benar apa? Jadi banyak orang senangnya online aja lah, kan sama aja Tuhan hadir. Yang saya mau ngomong. Waktu kita berkumpul seperti ini, kita bisa saling menguatkan dan saling melindungi. Itu kenapa waktu engkau mendengar suara sangkakala itu, berkumpullah. Karena pada saat itu, ayat yang selanjutnya ini banyak sebenarnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini ceritanya mereka mau diserang. Begitu mereka berkumpul, musuh takut. Gitu loh ceritanya. Saya ajak untuk Albert, Agnes, bisa maju. Tole juga maju, beri tepuk tangan dulu. Sini, Bert. Oke, shalom teman-teman semua. Salam kenal, saya Albert dan ini Agnes dan ini Ezekiel. Apa ya, mau share apa tadi tiba-tiba ditembak di belakang sama Mas Clement. Cuma waktu tadi pas lagi praise and worship, Tuhan cuma ingatkan satu hal yang memang sampai hari ini membawa saya hingga saat ini. Yaitu adalah, if you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Jujur, saya adalah tipikal orang yang suka berjalan sendiri. Tadi Mas Priambodo sempat bilang di Tangerang ketemu saya waktu masih gersang tahun 2013. Saya keliling ke sekolah-sekolah sendiri waktu masih kuliah dan sebagainya.
Tapi saya lebih suka sendiri. Nggak pernah, jarang ajak teman gitu karena kelamaan. Sampai pada akhir-akhirnya paling ada trio, ada epas, ada beberapa teman. Sampai satu titik akhirnya saya selesai kuliah dan pergerakannya juga selesai. Dan apa namanya, buat teman-teman di sini tadi waktu pas praise and worship, sekali lagi Tuhan ingatkan, teman-teman di sini pastikan lihat kanan kirinya, bahwa ini adalah perjalanan yang jauh, ini adalah perjalanan yang panjang. Ketika teman-teman hadir hari ini, ketika teman-teman ketemu dengan teman kiri kananmu, pastikan kalian kenal dan pastikan kalian mulai bangun hubungan. Karena inilah keluargamu. Dan kita mau berjalan bersama-sama, kita mau berjuang as a family untuk khususnya keluarga di Jakarta, keluarga di Jabodetabek. Dan saya sendiri menikah tahun lalu dan dikaruniakan seorang anak, dan jujur cerita saya punya sedikit kesaksian bahwa ketika saya dulu suka berjalan cepat dan ketika berkeluarga memang berat. Saya kemarin sharing karena awalnya saya mau datang hari ini cuma sendiri. Terus saya ngobrol sama istri, aku mau berangkat ya besok. Singkat cerita sampai seminggu tuh nggak ada jawaban gitu kan. Aku mau berangkat besok sampai hari Selasa kalau nggak salah. Ya udah kalau kamu berangkat, aku juga mau ikut. Saya pikir gimana caranya untuk berangkat ke tempat ini, karena rumah saya di Babelan, Bekasi. Kalau teman-teman tahu itu planet yang berbeda teman-teman ya, di Babelan, Bekasi. Lewatin truk-truk kontainer dan kawan-kawannya. Dan akhirnya ya udah kalau kamu mau ikut, oke kita berjuang bareng-bareng. Singkat cerita kita sewa hotel dan tadi pagi berangkat, transit di rumah temannya, habis itu check in di hotel dan sampailah kita semua di sini. Dan di situ saya belajar bahwa ketika memang awalnya saya mau datang hari ini sendiri, mungkin hal yang biasa. Tapi ketika hari ini saya membawa anak dan istri saya as a representatif keluarga di Jakarta, as a representatif bahwa keluarga Jabodetabek ini adalah, saya belajar untuk yang namanya berjalan bersama-sama. Dan ketika berjalan bersama memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi kita memerlukan yang namanya kerendahan hati. Kita memerlukan yang namanya harus mikirin apa yang dia pikirin. Kita harus namanya apa yang dibutuhkan temanmu, itu kan kita harus pikirkan. Apa yang temanmu mau katakan, itu yang harus kita dengarkan. Ya teman-teman ya, itu aja dari aku mungkin. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Agnes. Jadi jualan. Saya dari Solo, asli Sukoharjo, dan setelah menikah akhirnya saya ke Jakarta gitu dan tinggal di Bekasi. Apa ya, sharing apa? Saya bingung kalau ditembak gini ya. Kalau ngomongin tentang keluarga, berjuang sebagai satu keluarga, nggak ada ya temanya ya. Fight as family. Menurut saya emang berjuang sebagai satu keluarga itu sangat berat gitu. Karena menyatukan satu pikiran dari banyak kepala itu pasti beda-beda dan itu sangat berat. Karena saya sendiri merasakan yang kami masih berdua, mungkin karena Kiel belum bisa ngomong ya, jadi dia belum bisa ngeluh, dia belum bisa ngomong apa-apa, jadi cuma bisa nangis gitu. Saya sendiri yang bersama Kalbet sebagai suami saya, sebagai satu keluarga, kadang kita itu berbeda pikiran gitu loh. Padahal kita itu satu atap, sudah disatukan Tuhan, tapi kadang-kadang pikirannya udah berbeda. Kadang-kadang pikiran dia A, pikiran saya B, dan itu tuh bikin kita tuh kadang-kadang ya perang kecil-kecilan gitu. Apalagi kita yang bersama-sama di sini dengan banyak kepala gitu, dengan banyak pikiran, dengan banyak pendapat. Dan fight as family ya emang kadang berjuang sebagai satu keluarga itu nggak gampang, tapi nggak sulit juga.
Karena saya percaya ketika kita menyatukan hati kita bersama-sama, kita bergandengan tangan bersama-sama, kita berjalan bersama-sama, yang kuat menanggung yang lemah, pasti kita bisa gitu loh, berjalan sebagai satu keluarga. Yang penting apa, kalau menurut saya Faith as Family ya harus saling menopang gitu, jangan ada egonya masing-masing, jangan saling egois gitu. Ya intinya harus sama-sama bergandeng tangan. Kalau misalkan kita bersatu hati berjuang buat Jakarta, kita berjuang buat daerah barat, Indonesia Barat, ya kita harus menyatukan pikiran dulu, kita harus menyatukan hati dulu untuk kita berjalan bersama-sama. Udah itu aja. Thank you ya Albert sama Agnes, bisa duduk dulu, nanti kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saya tutup dengan satu kalimat. Sebenarnya tidak pernah ada orang yang ditinggalkan sendirian. Hari ini, kalau engkau ada di tempatmu hari ini, sekarang ini. Tadi Albert bawa anaknya sama istrinya, bukan hal yang mudah, percayalah. Anak saya 2, lebih ribetnya 2 kali lipat, lebih sulit lagi. Tapi yang saya selalu percaya bahwa tidak ada keluarga yang ditinggalkan. Kita akan berjalan bersama sampai apa yang Tuhan janjikan itu jadi atas bangsa ini, atas kota ini. Setuju, katakan amin. Kalau kau pengen berjalan cepat, berjalan sendiri. Kalau kita pengen berjalan jauh, dan yang saya tahu, pembangunan ini, pembangunan tembok Yerusalem ini, sesuatu yang bukan instan 1 hari 2 hari. Ada sesuatu yang mereka harus tempuh dengan ketakutan demi ketakutan. Tapi hari ini, yang saya mau share, tidak ada yang pernah ditinggalkan. Mungkin Meti bisa sharing dulu apa yang didapat tadi waktu doa. Setelah itu saya serahkan ke Wimpi ya Wim. Silakan Meti, ini papahnya datang, ya luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Jadi kita macam-macam nih ya. Ada yang berkeluarga, ada yang papahnya datang, luar biasa. Silakan Meti, bisa sharing dulu. Makasih ya Mas Primambodo. Oke, sebenarnya saya kan harus datang sama teman-teman dari Solo ya. Jadi nggak tahu teman-teman dari Solo datang jam berapa. Seharusnya saya datang bersama-sama dengan mereka, tapi saya turun di Cibitung di jalan tol untuk naik jembatan, untuk saya pulang ke rumah gitu kan. Nggak tahu kenapa pengen pulang gitu kan, karena padahal baru meninggalkan rumah tuh seminggu, baru tanggal 13 baru ke Solo lagi gitu kan ya. Jadi pengen aja pulang ke rumah gitu kan, pengen pulang ke rumah. Rasanya pengen peluk gitu kan, pengen peluk orang tua gitu kan. Tapi sedangkan papa saya lagi bekerja gitu kan. Nah tiba-tiba waktu pas saya pamit sama mama saya gitu kan, dan saya naik KRL ke sini gitu, naik KRL. Tiba-tiba di KRL itu saya nggak bisa berhenti untuk menangis. Rasanya pengen apa ya, pengen peluk gitu kan. Karena hari ini saya nggak ketemu papa saya gitu kan. Sekarang ketemu maksudnya. Dan kayak ada hati yang rindu gitu kan. Saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa bendung hati itu gitu kan di KRL. Saya cuman ambil jaket, ada topinya gitu kan, kuplukan saya tutup begini gitu kan. Saya nangis gitu kan, dan aduh Tuhan, berhenti dong, nggak enak dilihat orang gitu kan. Terus saya bilang sama papa saya, "Pak, aku berangkat ya ke Jakarta. Aku berangkat ke Jakarta gitu kan. Tapi nanti pulang lagi kan ke rumah gitu kan." "Enggak, langsung ke Solo gitu kan. Aku kangen, maksudnya aku pengen peluk papa gitu kan." Saya bilang gitu kan di chat. Tiba-tiba ya udah, nanti papa kesana, coba kirim alamatnya gitu kan. Wah, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, bener nggak ya, bener nggak ya. Tiba-tiba kesini, nyampe sini hujan gitu kan. Waktu pas doa sebelum persiapin semuanya gitu, kita doa dan discern gitu kan. Tiba-tiba setelah doa, saya nggak nangis, di dalam doa saya nggak nangis. Tapi waktu pas saya sharing gitu kan, teman-teman sharing, dikonfirmasi sama Rosi dan saya share gitu kan, saya udah nggak kuat gitu kan, rasanya pengen ungkapin isi hati ini gitu kan. Dan tiba-tiba waktu pas saya ungkapin itu, saya bilang sama Tuhan gitu kan, ini representatif, artinya gambaran di mana bener-bener Bapak tuh bener-bener datang pengen peluk kita gitu, seperti itu. Walaupun Bapak jasmani kita masing-masing mungkin udah nggak ada atau kita nggak lihat lagi, tapi saya bilang sama Tuhan,
kehadiran Papa saya hari ini mempresentatifkan Bapa di surga untuk kita semua. Seperti itu. Karena dia menginginkan kita, karena kita menginginkan dia, maka kita merasakan dan kita mengalami bahwa Bapa tuh benar-benar menginginkan kita lebih daripada kita menginginkan dia. Itu yang utama dalam hidup saya gitu kan, dan hari ini ya udah terrealisasi. Teman-teman bisa lihat itu Papa saya. Tuhan memberkati. Thank you Meti. Jadi memang tak kasih tahu, Bapak itu rinduan anaknya kumpul. Hari ini kalau kau ada di tempat ini dari sekian banyak orang, dari bertahun-tahun yang lalu mungkin beberapa dari kalian, makanya saya mau ngomong kau tidak pernah ditinggalkan. Bapak pengen rindu kita kumpul bersama, berjuang bersama. Saya serahkan sama Wimpi. Silakan. Kita berdoa. Saya undang teman-teman pemain musik maju ke depan dulu. Ya, saya tidak akan khotbah teman-teman. Saya cuma akan nambahi sedikit. Saya mau share sedikit ya. Sebenarnya saya tidak perlu sharing karena sudah banyak ya. Mas Bodo sudah sharing dengan jelas. Kalau kita ngomong tentang family, kita ngomong tentang keluarga, berjuang sebagai satu keluarga. Saya diingatkan satu perikop sama Tuhan. Untuk kita ngerti hari ini. Tadi Mas Boto ngomong dan saya sepakat. Bapak itu rindu anak-anaknya itu pulang. Saudara nanti boleh baca di Alkitab saudara. Di Lukas 15 ketika ada anak yang pergi dari rumah. Saudara tahu perikopnya? Ada satu bapak punya dua anak. Yang satu memutuskan untuk pergi. Dia minta warisan dan dia pergi. Dikasih enggak? Dikasih toh? Dikasih sama bapaknya. Baik hati. Padahal itu kurang ajar. Warisan hanya akan dikasih ketika orang tua itu sudah tidak ada. Atau minimal sebelum mau pergi, mau meninggal. Bagi warisan. Itu yang terjadi. Tapi ini bapaknya masih sehat, masih seger gitu ya. Dia minta warisan dan dia pergi. Tapi waktu kesulitan terjadi, anak yang bungsu itu, yang pergi itu, dia ingat. Ketika dia mau dia mau makan ampas babi, dia ingat. Di rumah bapakku lebih layak. Akhirnya dia pulang dengan takut, dengan ragu. Karena apa? Karena dia tahu dia sangat berdosa. Karena dia tahu dia salah. Anak ini tahu dia kurang ajar. Tapi yang dikerjakan bapaknya apa? Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak itu selalu nunggu di depan rumah. Dia tidak peduli. Alkitab tidak menceritakan berapa lama bapak itu nunggu. Kalau saudara cermati, saudara baca. Dia minta setengah harta. Saudara baca, waktu anak sulung, dia iri. Dia ngomong sama bapaknya, aku sudah bekerja mati-matian. Ngurus ini, ngurus itu. Sangat kaya enggak? Sangat kaya toh? Coba berpikir sebentar. Kalau itu misalkan, dia dikasih 1 miliar. Habis berapa lama? 1 bulan? Tidak mungkin. Di waktu itu. Karena Alkitab tidak menceritakan. Yang saya mau highlight malam hari ini. Ada seorang bapak yang selalu nunggu anaknya pulang. 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 Malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita ngomong tentang membangun tembok,
Sebelum kita ngomong tentang menyelamatkan keluarga, mengerjakan bangsa, sebelum kita ngomong tentang engkau berdoa untuk kampusmu, sebelum kita ngomong engkau berdoa untuk sekolahmu, malam hari ini saudara, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang kenapa? Karena Bapa nunggu kita. Saudara datang ke tempat ini, seringkali kita berpikir, kita datang dan kita ngundang Tuhan. Benar toh? Apalagi para worship leader seringkali, Tuhan kami menyambutmu. Padahal apa saudara? Sebelum kita datang, Tuhan itu nunggu kita. Ada satu hamba Tuhan, saya tidak perlu sebut namanya. Hamba Tuhan ini selalu datang 1 jam sebelum ibadah mulai. Dia duduk di depan. Khotbah atau tidak khotbah, dia selalu duduk di depan. Dan ketika ditanya dalam bukunya, saya baca, kenapa selalu datang di awal? Karena sebelum ibadah mulai, Tuhan itu sudah datang. Saya tidak mau Tuhan nunggu saya mau saya nunggu Tuhan. Tuhan nunggu kita saudara malam hari ini. Amin. Kalau engkau hari ini datang, engkau merasa engkau masih punya banyak hal yang salah dalam hidupmu. Engkau merasa mas aku tidak layak. Yang tadi Mas Boto ceritakan, menganggap dosa itu sudah hal yang biasa. Kalau engkau merasa engkau melakukan dosa itu jadi hal yang biasa, apalagi Jakarta. Kalau hari-hari ini yang hidupmu keterikatan banyak hal, saya tidak tahu itu apa. Malam hari ini waktunya kita datang saudara. Nanti saudara baca di 1 Samuel 30 dalam perikop Siklak terbakar. Ada satu hal yang dilakukan Daud yang membuat saya menarik sekali. Apa saudara? Ketika keluarga Daud, semua orang yang bersama dengan Daud, keluarganya dijarah, tembok terbakar semua, Siklak dibakar, rumah dibakar dan sebagainya. Yang dilakukan Daud apa? Dia tidak marah, dia tidak ngejar. Yang dilakukan Daud apa? Dia pakai baju efod dan dia cuma cari Tuhan. Ini membuktikan apa saudara? Waktu saya baca, saya merenung. Kalau engkau punya kerinduan untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau engkau punya kerinduan berdoa untuk kampusmu, kau yang dari kampus-kampus, kau berdoa untuk sekolahmu, kau yang dari sekolah-sekolah, ataupun kau yang di marketplace, ada teman-teman, beberapa teman dari marketplace di tempat ini, kau rindu ada kebangunan rohani di marketplace. Tidak kebetulan ini tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional. Kalau engkau rindu kebangunan terjadi di tempatmu masing-masing, mari kita datang, kita teriak sama Tuhan. Mari tutup mata kita saudara, ambil waktu. Ini pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Jangan sia-siakan malam hari ini, kita tidak punya banyak waktu mungkin. Tapi momen ini Tuhan mau katakan, aku membuka tangan untuk engkau anakku. Aku membuka tangan untukmu. We welcome you. We welcome you. Aku menyambutmu. We welcome you. Malam hari ini jangan tergantung dengan kami yang ada di mimbar. Kau di tempat dudukmu masing-masing. Kalau engkau mendengar pesan malam hari ini bahwa Bapa ada di tempat ini, dia hampiri saudara di kursimu masing-masing.
Mungkin kau yang hari-hari ini kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Kau yang mulai jarang berdoa, jarang saat teduh. Malam hari ini kembali Tuhan mengundangmu kembali. Ya, kembali. Kalau kau yang berjalan terlalu jauh meninggalkan Tuhan, kembali. Kembali malam hari ini. Mari ambil waktu, saudara. Kami di depan akan nyembah Tuhan terus. Ini waktu saudara berurusan sama Bapak malam hari, karena Bapak sendiri akan melayani saudara, bukan kami. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti beberapa dari kau mengalami keletihan, kau lelah. Malam hari ini Bapak mau katakan, anakku, kemarilah. Kemarilah. Rancangan-Mu yang terbaik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu,
Izinkan Bapa memeluk saudara. Izinkan dia memegang tanganmu. Dia mau genggam dan tidak mau lepaskan. Dia mau katakan, anakku, kau tidak sendiri. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti
kasih Tuhan. Kita perlu sebuah ketaatan. Kau yang merasa, Mas, aku udah lama pergi dari panggilan. Aku merasa hidup sendirian. Aku mengerjakan semua sendirian, gak ada keluarga yang mengerti aku. Kalau kau ngomong, Mas, aku udah terus hidup dalam sesuatu yang tidak baik. Pak, hari ini aku mau Bapak itu peluk aku. Mari kalau kau orangnya, mari semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Mari. Saya merasa dia ada di tempat ini. Kau Bapakku yang. Jadi kau merasa aku mau. Mari semua bangkit berdiri dulu, semua bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri dulu. Tutup matamu dan angkat kedua tanganmu. Para mentor, semua panitia yang ada. Mari kita mau berdoa. Hari ini Bapak Om buka tangannya lebar-lebar. Welcome home, son. Welcome home, my doctor. Welcome home. I love you, God. Kasihku bukan tergantung apa yang kau lakukan. Kasihku lebih daripada cukup. Mari kalau kau merasa, Mas, aku mau Bapak peluk aku. Aku tidak mau berjalan lagi sendiri. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Saya merasa ada banyak malaikat sedang membawa hati Bapak itu. I love you, God. Teman-teman yang dari Solo, yang dari Jakarta, berapa kau yang siap kau mulai lepaskan, embartasikan hati Bapak itu. Bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Sebab kau Bapakku. Mari angkat kedua tanganmu. Go! Touch. Welcome home, welcome home. Mari kembalilah. Bukan engkau yang memilih aku. Bukan I choose you. I choose you, aku yang memilih engkau. Mari teman-teman bisa bantu berdoa. Teman dari Solo, teman dari Jakarta. Mari bantu berdoa. Mari terus angkat kedua tanganmu. Kau yang merasa siap, kau bisa bantu doakan. Yang tidak siap itu oke, gak apa-apa. Mari mulai berdoa. Haleluya. Albert, mari bisa bantu berdoa. Teman-teman kau yang siap, kau bisa bantu berdoa. Kuasa mau kembalikan hidupku. Welcome home, welcome home. Welcome home. Tidak pernah ada yang terlalu jauh untuk pulang. Disatukan bukan gara-gara fisik,
disatukan karena hati. Haleluya. Bisa merilis kasih-Nya. Bahkan mengerti unconditional love. Kau dikasih bukan karena perbuatanmu. Engkau dikasih bukan karena perbuatanmu. Sehingga engkau merasa selalu kurang, aku kurang beri, maka Bapa tidak bisa kasih ya. Beberapa dari engkau akan mengerti unconditional love itu. Kasih yang menghancurkan tembok pemisah. Salib itu yang menghancurkan tembok pemisah. A perfect love. Kasih yang menolong kita. Berjalan bersama. Bukan karena visi, tapi karena ada hati Bapa. Ya Aba, Bapa. Ini kami anak-Mu, Kau layakkanlah seluruh hidupku. Anakku sudah hilang, dan hari ini aku menemukannya. Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. You hold me close and let your love surround me. Bring me near, Lord. Father, bring me near. Buat aku lebih dekat lagi. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Patrick bisa bantu berdoa, semua bisa bantu berdoa. Mari. Trio bisa bantu berdoa. Mari sekali lagi. Tuhan mau melingkupi kita. Dia mau melingkupi kita.
will soar with you. Your spirit leads me on by the power. Mari angkat kedua tanganmu, rentangkan tanganmu, rentangkan kedua tanganmu, rentangkan kedua tanganmu, katakan hold me close Lord. Hold me close, let your love surround. The power of your love. Mari angkat kedua tanganmu, katakan hold me close Father. Hold me close. Bawa aku lebih dekat lagi. Bawa aku lebih dekat lagi. Bantu doakan anak-anak kecil ini. Saya merasa Bapak sedang mengeluarkan sesuatu. Dia sedang mencurahkan sesuatu. Terus berdoa. Teman-teman, tidak ada yang bisa bantu doakan. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, Lord. Hold me close. Let your love surround. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Minta panitia dan anak pemuritan bisa maju ke depan sebentar. Lakukan dengan tangan sebentar, kita lakukan tindakan profetik. Hold me close. Saya panggil untuk maju ke depan teman-teman panitia dan pemuritan. Mimpi bisa berdoa buat semua yang dari RCC juga. Kita mau gandengan tangan sebentar. Ada Cipe, ada Mutia, ada teman dari Eva. Semua yang ngurus ini, mari kita mau maju dulu sebentar. Kita merendahkan hati kita. Terbang bagai rajawa. Mari gandengan tangan. Teman-teman yang lain. Ada Patrick mungkin ya. Patrick juga bisa bantu berdoa buat yang di barat. Saya representasi dari teman-teman yang di timur. Mari gandengan tangan, bikin lingkaran, saya akan ikut di dalamnya. Ayo, ada trio. Teman-teman yang mungkin teman-teman dari Solo bisa kelilingi kami dan berdoa. Nanti biar Patrick memimpin dalam doa. Sama Wimpi mungkin ya. Mari semua yang di belakang kau bisa, kalau yang masih berdoa yang udah, kau bisa angkat tanganmu arahkan ke depan. Saya minta Patrick bisa. Yang dari Solo bisa ada di belakang kami.
Combine us together in love while we wait. Bind us together in love. Untuk teman-teman yang di belakang boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk yang ada di depan. Mungkin Albert sama Agnes boleh ikut maju ke depan. Bind us together in love while we wait. Bind us together in love. Dari SPI juga boleh maju ke depan. Bind us together Krishna boleh maju ke depan. while we wait. Bind us together in love. Bind us together in love while we wait. You bind us together in love. Kita mau berdoa untuk keluarga Bind us together in love while Indonesia we bagian wait. barat, saudara yang dikasih Tuhan. Bind us together in love. Kami keluarga kecil yang terdiri dari banyak ministry. Kalau teman-teman belum tahu, ada banyak pelayanan, ada kampus-kampus, ada sekolah-sekolah, ada marketplace, ada gereja lokal, ada banyak. Bind us together in love while we wait. You bind us together in love. Combine us together in love while we wait. You bind us together in love. Bind us together in love while we wait. Bind us together in love. Pelayanan tertinggi, saudara, adalah ketika kita melayani tubuh Kristus. Doa Yesus yang terakhir adalah Yohanes 17. Tuhan berdoa untuk menjadikan semua satu, jadikan mereka satu, seperti Engkau dan seperti aku dan Bapa satu. Malam hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di depan ini, mereka sudah berjalan cukup lama. Gesekan, salah mengerti satu dengan yang lain. Di musim ini sangat kencang sekali. Bahkan kadang-kadang satu dengan yang lain tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti. Ini waktunya Tuhan mau realign keluarga Jakarta untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan tentang fire generation, no. Bukan tentang firehouse, bukan. Campus Awakening, bukan. LPT House of Prayer, apalagi. Ini tentang His family, tentang keluarganya Tuhan di Jakarta dan Indonesia bagian barat. Hearts are burning, bridegroom Lord. We are the church. We are the bride. Sebelum kita berdoa lebih, saya minta Mas Boto duduk di kursi. Ada kursi yang sudah kita sediakan. Saya sense saudara dikasih Tuhan kau yang ada di lingkaran. Kita mau berdoa memberkati Mas Boto. Kalau teman-teman ini kita minta waktu sebentar ya, mungkin 10 menit. Teman-teman yang ada di lingkaran, kau yang mau berdoa, 2 orang. Sebelum kita berdoa, kok ada yang mau berdoa, silakan. Siapa? Clement atau Trio atau Mutia?
Kita tahu Mas Boton cukup lama tidak di Jakarta, saudara. Dia ada di musim shifting yang cukup tidak mudah untuk dia lewati. Tapi malam hari ini ada musim baru untuk Indonesia Barat. Untuk keluarganya dibangun. Satukan kami dalam kasih-Mu, satu dalam kasih-Mu. Satukan kami dalam kasih-Mu, satu dalam kasih-Mu. You bind us together in love while we wait. You bind us together in love. You bind us together in love while we wait. Bind us together in love. You bind us together in love while we wait. Bind us together in love. You bind us together in love while we wait. Bind us together in love. Bind us together in love while we wait. Bind us together in love. Bind us together in Saya bersyukur ditemukan di keluarga ini. Saya bersyukur ketemu Bapak Priambodo saat kami kuliah. Saya melihat banyak hal yang mungkin saya belum tahu, Pak. Tapi apa yang sudah Tuhan taruh di hidup saya, mungkin melalui sekolah programming Indonesia, saya bawa Lisna, saya bawa Magda yang Tuhan taruh di hidup saya. Saya bersyukur ketemu Pak Priambodo. Saya menikmati waktu di mana Bapak datang ke kosan, menegur saya waktu skripsi dan sebagainya. Mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Dan malam hari ini saya dan keluarga yang di Jakarta mewakili semua yang ada. Kami mau rekomitmen lagi, Pak. Mungkin kemarin kita ngomong tentang RCC, tapi Tuhan taruh di hati saya, biarlah malam hari ini kita ngomong tentang Indonesia Barat, Pak. Mungkin saya tidak tahu banyak hal, mungkin saya tidak peka, mungkin saya tidak mengerti.
Tapi satu hari saya di tempat ini, dari awal sampai akhir, satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, saya tidak pernah bisa memilih Bapak, saya tidak pernah bisa memilih keluarga. Tapi satu hal yang saya kenali, Pak Priambodo ada selalu di hidup saya. Saya mengerti Tuhan yang menaruh Bapak Priambodo untuk Jakarta. Tuhan yang taruh Pak Priambodo untuk hidup saya. Tuhan yang taruh Pak Priambodo untuk Indonesia Barat. Saya mulai mengenali dan saya mulai mengerti. Itu kenapa saya mulai menaruh hidup saya sebagai anak untuk Pak Priambodo malam hari ini. Saya bawa tidak hanya saya pribadi malam hari ini, saya bawa orang-orang yang Tuhan taruh di hidup saya di Sekolah Programi Indonesia. Saya menaruh sebagai anak dan Pak Priambodo sebagai bapak di hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan taruh malam hari ini. Kami tahu keluarga ini milik-Mu Tuhan. Setiap orang yang malam hari ini berkumpul, tidak kebetulan Tuhan Kau memang persatukan kami di tempat ini untuk melihat bagaimana Engkau mengerjakan Indonesia Barat. Terima kasih untuk hati yang besar. Terima kasih untuk waktu-waktu Pak Priambodo, baik hari ini maupun hari-hari yang kemarin. Saya menikmati dan saya mau belajar malam hari ini untuk ke depan menikmati waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, bahkan cara yang berbeda. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap kami mulai mengenali bagaimana Engkau mengerjakan keluarga ini Tuhan. Terima kasih. Mari kita semua datangi Bapak kita. Banyak hal yang terjadi belakangan ini ketika banyak salah pengertian antara kami dengan Mas Bodo yang terkadang saling melukai. Tapi kami sadar mau sampai kapanpun Mas Bodo adalah Bapak kami, dan kami tidak mau berjalan tanpa seorang Bapak. Jangan pernah mengatakan kalau Mas Bodo itu gak penting bagi Barat, ada atau tidak ada akan berjalan. Enggak. Hari ini kalau Mas Bodo gak ada, kami gak akan berjalan. Kami butuh covering seorang Bapak. Kami butuh arahan. Kami butuh perlindungan. Bahkan kami butuh kadang kasih sayang seorang Bapak. Dengan segala hal yang terjadi di hidupmu Mas, kami selalu membutuhkan Engkau. Di Barat kami selalu membutuhkan Engkau, dan Engkau selalu menjadi Bapa kami. Posisi itu tidak akan pernah tergantikan, dan kami selalu membutuhkan itu. Jadi jangan pernah lagi ngomong kalau Kau ada atau tidak ada, kami akan berjalan. Enggak. Hari ini kami pastikan
Kau akan selalu ada bersama dengan kami, dan kami akan berjalan bersama-sama. Kami tidak akan membiarkan kamu berjalan sendiri atau kami akan berjalan sendiri meninggalkanmu. Tapi kami akan menggandeng tanganmu di kelemahanmu, bahkan di keperkasaanmu. Kami akan terus menggandeng tanganmu berjalan untuk menuju kepada apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi janji Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami banyak hal yang kami lakukan menyakiti satu dengan yang lain sehingga kami lupa dengan tujuan. Apa arti sebuah keluarga? Apa arti berperang bersama dengan keluarga? Kami tidak akan melayani Tuhan sebelum kami melayani satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. Untuk apa kami memenangkan setiap sekolah-sekolah yang ada kalau kami sendiri belum memenangkan hati saudara kami, sebelum kami memenangkan hati keluarga kami Tuhan. Kau berdoa hari ini dengan segala kerendahan hati, biarkan kami membasuh kakimu. Tuhan, kami bersihkan segala hal-hal segala luka-luka yang pernah kau jalani. Kaki ini tidak akan pernah berjalan sendiri lagi. Kami akan bersama-sama dengan kaki ini berjalan menapaki jalan yang Tuhan mau. Kau bersihkan segala luka-luka di masa lalu, segala kelemahan di masa lalu Tuhan. Biarkan kaki ini selalu menuntun kami, yang selalu berjalan bersama di samping kami, menggandeng tangan kami dan menguatkan kami Tuhan. Kau berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, memberkati Mas Bodo sebagai Bapa kami yang di barat. Bapak, hari ini 9 tahun sudah berlalu sejak pertama kali Bapak jumpai Intan di SMK 7. Dari Intan usia 16 tahun, 9 tahun sudah berlalu. Hari ini beberapa dari kami sudah tumbuh dewasa dan kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana Bapak ajar kami mengerti panggilan, belajar melihat Tuhan yang besar di tengah tantangan, tetap berjalan
meski banyak tantangan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih sudah melihat mutiara yang berharga di tengah segala kegagalan, ketidakmengertian kami di masa-masa kami buta melihat Tuhan yang besar di hidup kami. Di tengah semua keberhasilan, di tengah semua pencapaian, terima kasih untuk setiap doa. Terima kasih untuk setiap kasih sayang, kami minta maaf. Mungkin seringkali ada banyak ekspektasi, ada banyak hal yang buat kami gagal melihat hatimu, kasihmu yang besar buat kami. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saya percaya ini menjadi kelahiran yang baru untuk Indonesia Barat bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur kasih-Mu membungkus kami, kasih-Mu memperbaharui kami. Haleluya. Tahun yang lalu Mas Boto ngajari aku secara pribadi apa itu berjuang sebagai prajurit. Dan hari ini Mas Boto mengajari aku apa itu berjuang sebagai keluarga. Perjalanan yang panjang selama 10 tahun bersama dengan Mas Boto. Ketika pertama kali Mas Boto jadi ketua pemuritan di Eva Kartasura, dan hari ini Mas Boto jadi gembala di RCC Jakarta. Hari ini aku berdoa sebagai seorang anak, memberkati Bapak kami Mas Boto Tuhan. Tahun ini mungkin jadi tahun yang berat dalam hidupmu. Tahun ini mungkin jadi tahun yang tidak mudah. Tapi hari ini kami berdiri bersama. Kami berdiri sebagai satu keluarga. Kami menguatkan setiap langkah-langkah kakinya untuk berdiri Tuhan. Melangkah di janjinya Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam hidupnya. Mas Boto, kami percaya apa yang jadi mimpimu itu biarlah jadi mimpi kami. Kami tahu mungkin terlalu besar. Mungkin yang ada di hatimu terlalu besar dan kami tidak mampu untuk mengerti. Tapi hari ini izinkan kami punya hati yang sama seperti hatimu. Izinkan kami mengerti yang jadi mimpimu atas kota ini dan bangsa ini. Tuhan, hari ini kami berdoa memberkati Mas Boto Tuhan. Biar di tahun yang tidak mudah ini, yang satu hal yang kami percaya Tuhan juga berikan penyertaan yang tidak biasa di tahun yang tidak biasa ini Tuhan. Hari ini kami berkati Mas Boto dan keluarganya. Kami berkati, kami mau bawa Mbak Nova juga. Kami bawa Kevas, kami bawa Sea Tuhan. Berjalan di dalam keluarga, tapi hari ini kami berdoa Mas Boto, di tahun ini Engkau akan melangkah dengan otoritas yang dari Tuhan. Kami berdoa setiap keraguan-raguan yang ada di dalam hatimu hari ini Tuhan cabut dan Tuhan gantikan dengan otoritas ilahi. Kau akan melangkah dengan otoritas. Kau akan mengerjakan Jakarta dengan otoritas, bukan dengan keraguan-raguan lagi. Kau akan melangkah. Tapi hari ini kami berdoa, kami kembalikan otoritas yang dari Tuhan itu dalam hidupnya Mas Boto Tuhan.
Di tengah segala keraguan, ketidakpastian yang boleh dialami hari ini, kami berdoa. Kami cuma mau memandang Yesus, bukan yang lain. Kami berdoa hari ini, Tuhan. saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Saya undang. Kita mau tutup malam hari ini. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi Memberitakan kasih-Mu, Mari kita angkat kedua tangan kita. kami lebih dulu. Saya pribadi bersyukur, terima kasih melihat benih itu udah mulai tumbuh. Secara manusia saya pengen ada waktu ketemu lagi, ngobrol. Saya bersyukur untuk apa yang sudah dilewati. Saya rasa untuk masuk di musim ini akan ada bentuk yang baru di Indonesia bagian barat. Saya undang Clement sama trio, mungkin bisa maju dulu sebentar. Saya merasa kau akan menjadi tangan kanan dan tangan kiri. Saya merasa Clement dan trio kau akan menjadi Yosua dan Kaleb. Kau yang akan ada di lapangan, bukan kalian yang akan mengerti strategi yang baru yang kadang-kadang saya nggak ngerti. Tapi Tuhan akan pakai kalian berdua untuk masuk di marketplace dan di sesuatu api revival fire itu. Mau berdoa untuk Clement dan trio Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang kalian kerjakan waktu kalian ada. Aku berdoa ini akan bawa api yang baru, model apostolik yang baru. Ini untuk Indonesia bagian barat, untuk Jakarta khususnya. Ini aku berdoa, ini adalah model apostolik yang baru. Itu kenapa kadang-kadang kalian akan mengalami gesekan, tapi disitulah gua akan semakin dipertajam. Ini akan menjadi pelayanan yang holistik, bukan hanya yang rohani, tapi yang jasmani. Bukan hanya yang jasmani, tapi yang rohani. Bahkan seperti sayap kanan dan sayap kiri. Ketika kalian mulai bingung mana yang benar, apa yang harus dikerjakan. Press button, pencet tombolnya. Jangan terus digas, karena itu akan menimbulkan gesekan yang lebih kuat. Ada kalanya up and down, tapi aku berdoa hari ini akan menjadi kegerakan yang baru. Api itu akan menyala, revival fire
Seperti kemarin saya pergi ke Siantar, tiba-tiba Tuhan sediakan uangnya. Maka Tuhan akan menyediakan lagi dengan cara yang ajaib. Ini musim yang baru, aku berdoa untuk Clement dan trio. Tuhan akan menolong kalian seperti sayap kanan dan sayap kiri untuk membawa KFN Barat ini terbang. Saya akan ada di sana, Wimpi akan ada di sana. Tapi kalian berdua akan melihat yang real, nyata peperangannya. Kalian akan mendapat strategi-strategi dan kita akan banyak discern di tempat-tempat kita. Ini aku berdoa sekali lagi. Berterima kasih untuk apa yang kalian kerjakan di tengah ketidaktahuan, di tengah segala keterbatasan. Kalian menjaga keluarga ini luar biasa. Aku memberkati Clement dan trio Tuhan. Sekali lagi untuk berjalan bersama as a family di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua angkat kedua tangan kita, saya akan tutup dalam doa. Ora bakara bakara lara bara lara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Mari belajar berterima kasih. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur. Amin, amin, amin. Bagi Dialah yang sanggup melakukannya dan akan menyelesaikannya, apa yang awal sampai akhir. Haleluya, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dengan berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami tahu Kau mau bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dan Kau mau percaya Kau akan terus meneruskannya sampai hari kedatanganmu, sampai hari di mana nubuatan itu digenapi atas wilayah Indonesia Barat. Terima kasih Tuhan untuk malam yang luar biasa. Berkati kalau sebentar kami akan akhiri ibadah gathering kami. Kami percaya biar setiap kali kami mendengar suara sangkakala itu, dimanapun kami berada, maka kami akan berkumpul bersama, menyembah Tuhan dan saling mendorong, saling melindungi. Terima kasih Allah. Kami berkati gereja ini yang sudah menyediakan tempat. Berkati Bapak Gembala, semua pengurus yang ada. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, berkati. Biar gereja ini menjadi gereja di mana banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Menjadi gereja yang diberkati. Menjadi gereja yang penuh dengan urapan yang baru. Sehingga orang di sekitar tempat ini akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua yang datang. Dari manapun mereka berada, dari kota manapun, sekolah manapun, kampus manapun, gereja manapun. Tuhan yang menolong dan memberkati. Itu terkasih Tuhan. Jangan tutup dalam doa, setelah itu mungkin akan ada persembahan dan akan ada beberapa pengumuman. Mari angkat kedua tanganmu. Ini waktunya engkau pulang, engkau beraktivitas kembali. Membawa berkat cinta kasih-Nya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidup saya. Mulai malam hari ini
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Kau menjadi orang-orang yang sadar, kau menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih Bapa. Karena ada banyak orang di luar sana sedang membutuhkan kasih Bapa. Kau akan menjadi kaki tangan Tuhan di dunia. Kau menjadi representasi kerajaan Allah yang berjalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Pengumuman. Ya, terima kasih semua sudah bertahan sampai malam hari ini. Bersyukur. Jadi untuk teman-teman yang boleh mempersiapkan persembahan, ini ada petugas persembahan kita di depan. Kita berdoa untuk persembahan kita dan ada beberapa pengumuman. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kami menerima berkat-Mu, kasih dan sukacita-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita untuk Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, teman-teman, sekali lagi shalom untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir. Selamat datang di keluarga Kingdom Family Network Indonesia Barat. Mungkin ada beberapa dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah, dari gereja, pemuda, selamat datang. Ini baru awal di kota kita di Jakarta. Jadi nanti tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli 2022 semua keluarga Nusantara kita akan berkumpul bersama di Jogja. Jadi di tanggal itu teman-teman bisa mungkin kosongkan jadwal gitu ya, lalu menabung mungkin ya, nanti bisa daftar ke aku atau ke Vida gitu ya. Lalu teman-teman kita juga membuka benih untuk Nusantara homecoming kita di bulan Juni dan Juli mendatang. Jadi bisa diambil benih iman secara pribadi maupun bersama-sama sebagai ministry keluarga. Satu benih platinum itu bernilai 10 juta gitu ya. Jadi benih regulernya 1 juta itu buat apa? Kita sama-sama memberkati Nusantara, keluarga kita dari pulau-pulau semua untuk kita bisa sama-sama berkumpul dan juga keluarga kita dari bangsa-bangsa. Lalu ini juga ada seruan doa puasa teman-teman di tanggal 8 sampai 10 Juni. Lalu kita akan ada doa semalam di Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman di luar kota Jogja nanti bisa mengikuti live melalui Zoom. Nah teman-teman, di pelayanan kita ada pelayanan sekolah namanya Firehouse Jakarta. Jadi kakak-kakak mungkin yang punya adik-adik atau mungkin yang masih sekolah belum punya komunitas, mari berkumpul bersama di Firehouse Jakarta setiap hari Jumat jam 6 sore di Jakarta Timur. Nanti bisa hubungi Ana angkat tangan dulu Ana. Ya itu dia ya Ana ya. Lalu bersyukur kita juga ada gereja lokal RCC Jakarta, Bapak Gembala kita, Bapak Priambodo itu setiap hari Minggu ya. Jadi teman-teman yang mungkin merantau tidak punya tempat ibadah tetap, teman-teman bisa bergabung digembalakan di RCC Jakarta setiap hari Minggu jam 4 sore di Sekolah Musik Indonesia Taman Surya. Kemudian ada teman-teman dari kampus-kampus, halo ya. Jadi nanti bisa ikut ibadah juga di tempat ini. Kebetulan kita juga ibadah CA kita di tempat ini. Nanti bisa kumpul dulu, bisa hubungin aku juga. Kemudian kita juga ada House of Prayer. Nanti ada Mas Daniel Glorious di sana yang pakai baju ungu, ya. Berdoa bersama di sana. Mungkin itu saja pengumumannya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati.